kalau boleh tahu nih bagi para pendengar, profit dari proyek tersebut nanti akan dialokasikan untuk apa ya? Oke, nah tentunya kan profit dari proyek ini kan harus mendatangkan manfaat benefit bagi para pemilik atau pemegang Nagaya. Jadi bisnis real ya yang akan dikerjakan oleh Nagaya. Nah, kita sudah menyiapkan sebenarnya ada 2 proyek. Yang pertama itu adalah fasilitas pengolahan pemurnian mineral logam yaitu emas dan tembaga. Oke. Itu berlokasi di Sulawesi Tengah. Di Nah, Sulawesi Tengah. betul. Oke. Sebenarnya fasilitas ini sudah pernah berjalan 6 tahun berjalan selama 6 bulan di tahun 2015. Oke. Nah, tetapi karena ada permasalahan manajerial saat itu ya, sehingga terbengkalai. Nah, kita mengambil alih fasilitas ini tahun 2018. Oke. Ya, dan nantinya dengan hasil penjualan Nagaya, fasilitas ini tuh akan kita perbaharui mesin-mesinnya ya, karena udah lama nggak berjalan. Jadi kita perbaharui peralatan-peralatannya, terus kita mulai kembali operasionalnya, dan kita juga akan tingkatkan kapasitas yang sudah ada ini. Itu dia. Nah, yang kedua itu adalah penambangan mineral logam, yaitu nikel. Ini berlokasi di Sulawesi Tenggara. Oke. Nah, penambangan ini sebenarnya sudah berjalan 15 tahun. Ini merupakan perusahaan keluarga dari saya. Oke. Oke. Nantinya dari hasil penjualan Nagaya ini, kita akan menyiapkan peralatan dan tenaga kerja, sehingga kita bisa memulai operasi penambangan di lokasi ini. I see. Ya, Oke. dengan kata lain tuh sebenarnya di awal ini kita akan numpang nambang di lokasi ini. Oke. Nah, tentu saja hal ini kita kan mau Nagaya ini berjalan dengan cepat sehingga semua orang bisa merasakan benefit atau manfaat dari memiliki Nagaya secara cepat. Betul. Ya. Pasti. Nah, kenapa kita istilahnya numpang nambang ini? Karena ini akan sangat menghemat waktu dan biaya. Kalau kita mau mulai nambang sendiri dari awal, pasti takes ya time. kan, pasti ya kita harus beli lahan terlebih dahulu, kita harus urus segala perizinan, ya kan, dan itu pasti memakan waktu dan biaya. Setuju. Ya. Setuju. Sambil seiring dengan kita melakukan penambangan di tempat ini, kita pun akan mencari lahan kita sendiri. Oh, itu berarti berjalan betul. sambil ya. Betul. Mengurus perizinan semua. Nah, kalau di lokasi yang baru ini semua udah siap, Ya. izin sudah siap, ya kan? Artinya kan kita tinggal pindah Betul. peralatan kita yang sudah ada ke lokasi yang baru. Sehingga kita benar-benar bekerja dari kita punya lahan sendiri, proyek sendiri, hasil sendiri, gitu. Oke, berarti sambil proyek yang sekarang jalan, proyek tersebut sedang Betul. berjalan bersama-sama ya. Oke. Menarik, Nah, Pak Johannes. Sejalan juga dengan perkembangan penjualan Nagaya, kita akan mencari usaha-usaha atau bisnis-bisnis baru, proyek-proyek baru, ya dengan kata lain ya, kita akan diversifikasi usaha dan proyek kita. Gitu. Oke, berarti nanti setelah 2 proyek yang sudah berjalan, pasti ke depannya akan ada proyek-proyek lain. Betul. Yang apakah harus tambang kah atau bisa yang lain juga? Oh enggak, makanya kan kita akan diversifikasi. Oke. Kita akan cari proyek-proyek lain, Oke, jenis yang lain. jenis yang lain ya. Ya. Proyek itu kan pasti kan mengharapkan profit dong, Ya, betul. masing-masing dari proyek kita. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih bagi para pendengar, profit dari proyek tersebut nanti akan dialokasikan untuk apa ya? Oke. Nah, tentunya kan profit dari proyek ini kan harus mendatangkan manfaat benefit bagi para pemilik atau pemegang Nagaya. Nantinya setiap bulan itu 60% dari profit setiap proyek akan kita alokasikan untuk manfaat tersebut. Oke. Nah, dengan beberapa cara. Yang paling besar itu adalah persentase yang akan kita gunakan untuk membeli tambahan emas yang akan kita simpan di tempat penyimpanan emas Nagaya tadi. Oke. Nah, 40% yang lainnya itu akan digunakan untuk kebutuhan manajemen. Ya, seperti untuk menjalankan proyek yang sudah ada, meningkatkan kapasitas proyek, terus juga untuk biaya tempat penyimpanan,
untuk biaya audit dan lain-lain. Gitu. Oke, berarti mayoritas dari profit tersebut akan digunakan juga untuk menambah jumlah emas di dalam Tempat penyimpanan tempat Nagaya. penyimpanan Betul. Nagana. Berarti jumlah emas per Nagaya akan meningkat Ya, dan jumlah Nagaya kan akan tetap sama tuh, Ya. 50 juta Nagaya. Berarti bisa dibilang bahwa jumlah emas setiap Nagaya akan terus naik. ya betul. Wow. Betul sekali. Jadi karena kita memiliki kemampuan untuk menambah jumlah cadangan emas, sedangkan jumlah Nagayanya tetap hanya 50 juta, ya artinya untuk nantinya tuh untuk setiap Nagaya mereka akan punya kenaikan jumlah emas yang di backup. Wow. Ya. Nah, dengan konsep seperti ini, kita tuh bisa memberikan nilai tambah bagi para pemegang atau pemilik Nagaya. Yang pertama, yaitu dengan meningkatnya jumlah emas yang membackup setiap Nagaya, artinya kan nilai intrinsik Nagaya itu bisa terus meningkat atau naik. Ya, karena dua hal. Yang pertama kan jumlah emas setiap Nagayanya bertambah. Terus yang kedua, kenaikan harga emas dunia. Seperti yang kita lihat kemarin, harga emas kan melonjak cukup tinggi ya. Ya. Nah, dengan kenaikan nilai intrinsik ini, artinya sejalan dengan waktu, kita bisa menurunkan tingkat resiko dari pemilik atau pemegang Nagaya. Nah, benefit yang kedua yang lebih menarik lagi adalah dengan penambahan emas tiap Nagaya ini, tentu saja membuat pemilik pemegang yang sudah ada kan lebih berat ya, lebih sayang untuk jual Nagayanya kan. Betul. Ya, karena mereka lihat kan Nagaya mereka, jumlah emas tiap Nagayanya terus bertambah. Betul. Nah, sedangkan bagi yang belum punya, kalau mereka tahu konsep Nagaya ini, tentu kan mereka jadi ingin punya nih. Nah, tapi kan Nagaya ini terbatas. Artinya apa? Kedepannya, mereka harus mendapatkan Nagaya ini dari pemilik atau pemegang yang sudah ada. Betul. Nah, disinilah tercipta market value yang kita prediksi akan stabil dengan kecenderungan itu meningkat. Itu dia.